Halo teman-teman, balik lagi ke review buku Guepedia. Kali ini kita akan mereview buku Suara dari kelas 3A. Ini bukunya ya. Ini juga karya tulis dari Eko Dian 14. Kita langsung lanjut aja ke isi bukunya ya. 1. Makna terdalam sebuah judul, Manifesto dari Kelas Kecil. Pernahkah Anda bertanya, apa yang lebih menyakitkan daripada nilai merah di raport? Jawabannya adalah kebisuan. Kebisuan yang tercipta di ruang kelas, di mana anak-anak diajari cara menjawab soal, tetapi dilarang cara bertanya. Kebisuan yang menjadi saksi bisu kematian, harapan, dan matinya hasrat untuk belajar. Inilah titik tolak dari novel yang akan kita ulas hari ini. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang kurikulum dan prestasi, tetapi tentang penyelamatan jiwa yang terbungkam di suara kelas 3A. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan sejenak judul buku yang luar biasa ini, Suara dari Kelas 3A. Judul ini bukan sekedar penanda, ini adalah sebuah deklarasi, sebuah manifesto yang ditujukan kepada setiap kita yang pernah duduk di bangku sekolah atau yang kini memang pena belajar pendidikan. Suara, kata ini merujuk pada esensi terdalam yang sering kita berkorban di altar sistem pendidikan yang serba cepat dan kaku ini. Adalah ungkapan hati, pikiran, dan perasaan murni anak-anak yang selama ini ditenggelamkan oleh tuntutan kurikulum, tekanan ujian, dan obsesi terhadap nilai. Suara ini adalah identitas, kerentanan, dan potensi unik setiap anak yang dibungkam. Ini adalah tragedi kolektif kita, menciptakan generasi yang cerdas secara akademik namun bisu secara emosional. Kelas 3A, ruang kecil ini melambangkan bukan hanya sebuah ruangan fisik, tetapi sebuah laboratorium perubahan. Sebuah ruang yang sederhana mungkin terpinggirkan di pelosok SDN Tunas Harapan, namun menjadi epicentrum revolusi humanisme pendidikan. Penulis Eko Dian Saputra SP dengan cerdas menggunakan simbol ini untuk menyampaikan pesan universal bahwa perubahan yang paling otentik, yang paling mendalam, tak harus dimulai dari gedung-gedung megah dan kebijakan berlevel nasional atau dari dana yang melimpah. Ia bisa tumbuh dari inisiatif tulus di ruang 3A. Melalui narasi simbolis ini, penulis berhasil merangkum perjuangan mendasar dalam dunia pendidikan modern, pergerakan fokus dari obsesi angka raport yang bersifat sementara dan rapuh menjadi upaya mendidik dengan hati yang bersifat permanen dan kokoh. Inilah panggilan lantang dari ruang kelas sederhana yang menuntut agar setiap anak didengar, dihargai, dan diakui sebagai manusia utuh. 2. Laras, sang pemberontak, senyap, dan kelas yang trauma. Kisah ini membawa kita mengikuti langkah Laras, seorang guru muda, seorang pahlawan tanpa jasa yang berbekal idealisme yang murni dan semangat membara. Ia memasuki gerbang SDN Tunas Harapan, sebuah sekolah yang jiwanya telah kering, perangkap dalam rutinitas mekanisme. Tantangan terberat Laras ada di kelas 3A. Kelas ini adalah potret nyata kegagalan sistem. Anak-anak di sana bukan bodoh, mereka hanya diam, pasif, dan terbebani oleh ketakutan kronis terhadap kegagalan. Mereka adalah korban tak terlihat dari sistem yang terlalu fokus pada hasil akhir. Mereka adalah jiwa-jiwa kecil yang telah belajar secara menjawab soal pilihan ganda, tetapi telah lupa cara bertanya, berinteraksi, berempati, dan paling menyedihkan, bersuara. Mereka membawa trauma tersembunyi yang hanya termanifestasi dalam keheningan yang mencekam. Laras menolak mengikuti arus. Ia menyadari bahwa kurikulum paling canggih pun tak akan berguna jika hati anak-anak terkunci. Pilihan Laras adalah pilihan radikal, pilihan yang melawan arus budaya
Ia fokus pada kesehatan dan keselamatan emosional mereka. Ia mulai intervensi dengan membangun jembatan empati melalui dua metode inovatif dan jenius dalam kesederhanaannya. Kotak hati, sebuah wadah rahasia, sebuah bilik pengakuan tanpa pendeta, tempat anak-anak bisa menulis kegelisahan, kesedihan, kemarahan, atau kebahagiaan mereka. Sebuah medium yang memungkinkan kerentanan tanpa resiko dihakimi. Sesi komunikasi, ini bukan sekedar jam bicara, ini adalah ritual otentik untuk mendorong anak-anak berbicara tentang perasaan, bukan hanya materi pelajaran. Ruang di mana kata-kata seperti aku sedih, aku marah, aku takut memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada skor matematika. Tujuan Laras bukan untuk mendongkrak nilai, tujuannya adalah untuk menciptakan ruang aman sekolah, sebuah rumah jiwa di mana kejujuran, emosional, dan penghargaan diri lebih berharga daripada nilai sempurna. Perubahan pun perlahan terwujud, anak-anak yang semula menunduk mulai mengangkat kepala, mata mereka yang meredup mulai memancarkan keingintahuan, dan rasa percaya diri mereka tumbuh, diikuti secara ilmiah oleh peningkatan kemampuan akademik. 3. Konflik dan intrik. Ujian api bagi sang inovator. Kisah suara dari kelas 3A tidak hanya menjual keindahan empati, ia menyuguhkan konflik yang brutal dan nyata yang dihadapi oleh setiap individu yang berani melakukan inovasi di dalam institusi yang konservatif. A. Antagonis sejati. Antagonis sejati dalam buku ini bukanlah sosok tunggal, melainkan tirani sistem itu sendiri. Pendekatan Laras mendapat perlawanan sengit yang berlapis. Tantangan internal, rekan guru. Mereka adalah penjaga tradisi. Mereka menertawakan Laras, mencurigai metodenya sebagai kegiatan tidak jelas, dan melihat kotak hati sebagai pemborosan waktu yang mengancam target kurikulum yang sudah mati-matian mereka kejar. Konflik ini adalah pertarungan antara efisiensi, nilai atau target, versus humanitas, jiwa atau rasa. Tantangan sistematik, kepala sekolah dan pengawas. Kepala sekolah yang seharusnya menjadi pendukung utama justru menjadi figur yang dilematis. Ia terjepit antara idealisme pribadi dan tekanan birokratis, regulasi, dan tuntutan rapor cemerlang dari pengawas. Laras dianggap sebagai duri dalam daging yang mengganggu stabilitas semu yang selama ini dipertahankan. Tantangan sosial, orang tua konservatif. Beberapa orang tua yang dibesarkan dengan paradigma sistem ranking dan belajar keras meragukan Bu Laras. Mereka khawatir fokus pada perasaan akan membuat anak mereka lembek dan tertinggal dalam persaingan yang kejam. Laras harus menghadapi gunjingan, fitnah, dan yang terberat, keraguan diri. Namun, keteguhan hati Laras menjadi semacam titik magnet moral. Murid-murid yang telah bangkit menjadi bukti hidup yang tak terbantahkan. Dukungan pun mulai berdatangan. Bukan karena seminar atau kebijakan, tetapi karena kesaksian tulus dari orang tua yang melihat anak mereka kembali bahagia dan berani. Kisah kelas 3A kemudian menyebar, meluas menjadi sebuah gerakan senyap yang menjangkau forum-forum pendidikan nasional. Laras diundang untuk berbicara dan sekolah-sekolah lain mulai meniru metodenya. Novel ini menegaskan sebuah kebenaran abadi, perubahan sejati tidak datang dari kebijakan pusat yang dingin, melainkan dari hati seorang guru yang berani mendengar. 4. Analisis filosofis, empati sebagai kurikulum utama. Ini adalah letak kedalaman filosofis buku ini. Suara dari kelas 3A adalah sebuah studi kasus tentang pendidikan berbasis empati dan praktik trauma-informed teaching. Laras secara intuitif menetapkan apa yang kini dikenal sebagai Social Emotional Learning atau SEL, pembelajaran. Social Emotional jauh sebelum konsep ini menjadi jargon populer. Ia mengajar anak-anak kesadaran diri atau self-awareness, mengenali dan memberikan nama pada emosi yang mereka rasakan melalui kotak hati. Manajemen diri atau self-management
belajar mengendalikan reaksi dan merespon konflik secara sehat melalui sesi komunikasi. Kesadaran sosial atau social awareness, memahami perasaan teman dan menunjukkan kasih sayang. Keterampilan hubungan atau relationship skill, belajar berinteraksi secara konstruktif dengan teman dan guru. Dengan menjadikan perasaan sebagai kurikulum utama, Laras menunjukkan bahwa otak yang terbebani ketakutan tidak akan mampu menyerap pelajaran. Ketika ketakutan mereda dan rasa aman emosional tercipta, fungsi kognitif kemampuan untuk berhitung, membaca, dan menganalisis akan mengikuti secara alami. Buku ini membuktikan bahwa empati adalah gerbang menuju prestasi akademik yang berkelanjutan. 5. Cerita di dalam buku ini. Penulis memberikan babak penutup yang emosional dan visioner. 10 tahun kemudian, Laras kembali ke sekolah itu bukan sebagai guru, tetapi sebagai saksi sejarah. Warisannya hidup. Salah satu muridnya, Fikri, yang dulu mungkin adalah anak paling bisu yang tertekan, kini berdiri di kelas 3A sebagai guru baru. Fikri adalah bukti nyata bahwa dampak terbesar orang guru adalah membentuk karakter dan kemudian akan membentuk pendidikan baru. Perubahan sejati dan terintegrasi adalah perubahan ditularkan dari hati ke hati, dari satu generasi pendidikan ke generasi berikutnya. Fikri kini memimpin kelas dengan kotak hati yang sama dan bersemangat mendengarkan yang sama. Babak ini adalah esai tentang keberlanjutan. Ini adalah konfirmasi bahwa sistem pendidikan yang manusiawi dapat berkelanjutan asalkan ada ketulusan dan keberanian dari para pendidik untuk mengambil tongkat estafet jiwa. Perubahan yang ditanamkan oleh Laras telah berakar jauh lebih daripada perubahan kurikulum manapun. Keenam, ini adalah tentang penulisnya. Di balik narasi yang mengharukan, terdapat sosok penulis Eko Dian Saputra SP, seorang pengajar yang memiliki perpaduan latar belakang yang unik. Sarjana pertanian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan alumni Pondok Pesantren Arlatul Hasanah Medan. Perpaduan ini bukan kebetulan. Ia melahirkan perspektif filosofis yang mendalam bahwa ilmu pengetahuan atau ilmu harus dibarengi dengan etika dan moral atau akhlak, dan bahwa pendidikan adalah bentuk ibadah yang luhur. Kelahiran buku ini yang merupakan bentuk refleksi sekaligus doa diperkuat oleh peran Eko sebagai suami dari Vika Ayu Listralari serta ayah dari kedua buah hati, Hanif dan Alilah. Dari keluarganya, ia belajar ulang arti cinta, sabar, dan harapan yang menjadi bahan bakar utama untuk menulis kisah Bu Laras. Eko Dian Saputra menulis buku ini bukan hanya sebagai fiksi, tetapi sebagai sebuah sumpah bahwa perubahan besar dalam pendidikan harus dimulai dari ruang-ruang kecil, dari guru-guru yang tulus, dan keberanian untuk benar-benar mendengar suara anak-anak. Ketujuh, kesimpulan akhir. Suara dari kelas 3A adalah sebuah cermin raksasa yang diletakkan di tengah hiruk-pikuk dunia pendidikan kita. Melalui narasi yang hangat, buku ini menunjukkan bahwa pendidikan sejati bukan hanya soal transfer pengetahuan, nilai, atau prestasi pendidikan, tetapi soal hubungan antara manusia, antara guru, murid, orang tua yang dibangun atas dasar empati, komunikasi, dan penghargaan terhadap perasaan. Kita semua diajak menyadari kebenaran fundamental ini. Anak-anak tidak hanya tumbuh dalam tekanan dan ketakutan, mereka butuh didengar, dipahami, dihargai sebagai individu yang unik. Novel ini adalah seruan lembut namun kuat, ajakan yang menuntut setiap pendidikan dan orang tua untuk berhenti sejenak mengajar dan memulai mendengarkan. Karena ketika suara anak-anak didengar, ketika trauma mereka diakui dan dihangatkan, ketika perasaan mereka dinilai, pendidikan menemukan kembali jiwanya yang telah lama hilang di antara tumpukan target dan persaingan yang tidak sehat. Suara dari kelas 3A adalah karya yang harus dibaca, dipahami, dan dijadikan acuan moral. Sebuah bacaan yang wajib menggugah bagi siapapun yang peduli dengan masa depan generasi penerus bangsa. Rekomendasi mutlak, sangat direkomendasikan bagi guru, calon pendidik,
orang tua yang peduli, pengambil kebijakan, dan siapapun yang berjuang melawan sistem yang cenderung mematikan nalar dan hati. Novel ini adalah obat penawar yang sangat dibutuhkan bagi sistem pendidikan yang dingin dan mekanis. Oke, sekian dulu dari review buku kali ini. Semoga bisa menjadi wawasan yang baru untuk kita semua. Dan jika kamu tertarik untuk membaca lebih lanjut atau secara full, boleh langsung ke website Guepedia ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe. Bye!